kemarin sempat heboh. Kenapa kolam pakai hebel? Kolam pakai hebel. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi tempat saya berdiri ini adalah eh, bagian kolam yang dangkal untuk anak-anak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat di channel Fullnesia, channelnya kontraktor spesialis kolam renang. Hari ini saya mau update progres proyek yang ada di Cibubur, Jakarta Timur. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa progresnya hari ini, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam galian kolam renangnya. Jadi, hari ini progresnya adalah baru selesai penggalian. Nah, kemudian tukang sudah masuk, sekarang masih proses memasukkan material dari luar karena aksesnya hanya dari luar. Nah, itu sorry, jadi materialnya turunin di luar, di pinggir jalan gitu ya, terus dimasukin ke belakang karena kita posisinya ada di halaman belakang rumah. Nah, ini mulai kelihatan masuk-masukin hebel. Nah, ukuran kolamnya sendiri itu lebarnya 4 meter dan panjangnya itu 9 meter. Sorry ya, mungkin kalau suaranya agak berisik karena memang kita itu bekerjanya bebarengan dengan pekerjaan rumah lainnya. Nah, untuk progres rumahnya sendiri nih ya, sebelum kita lanjut lagi ke kolamnya, itu sekarang nih lagi ada pengecoran kanopi di atas kolamnya. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak berisik ya. Lanjut ke pembahasan kolamnya. Jadi untuk penggaliannya ini sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan pemasangan hebel. Nah, kemarin sempat heboh, kenapa kolam pakai hebel? Kolam pakai hebel. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi tempat saya berdiri ini adalah eh, bagian kolam yang dangkal untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak ini nanti panjangnya itu lebarnya apa namanya panjangnya dari sini ke sini itu 1,5 meter ini untuk anak-anak. Jadi kedalamannya cuma 30 cm aja. Nah, kemudian nanti di sini ada trap tangga. Trap tangga dengan lebar 40 cm, ada beberapa trap kalau nggak salah ada 3 atau 4 trap. Itu sampai ke bawah. Oke, langsung aja kita turun ke bawah untuk melihat atau menjelaskan lebih detail galian yang kolam dalamnya. Nah, sekarang saya sudah turun di galian bagian kolam dalamnya ya. Nah, tadi yang sebelah sana itu kolam dangkal atau kolam anaknya dengan kedalaman itu hanya 30 cm dengan sepanjang itu 1,5 meter aja. Kemudian disusul nanti ada trap tangga dengan lebar 40 cm, 40 cm ada 3 trap. Kemudian setelah trap paling bawah itu 3,3 meter itu rata dengan kedalaman jadinya itu di 1,4 meter. 1,4 meter itu kurang lebih segininya saya ya, kuping saya. Kemudian nanti level airnya itu ada turun 10 cm dari level bibir kolamnya. Nah, kemudian setelah itu ada kemiringan di sini. Nah, jadi kemiringan di 1 meter, kemudian setelah kemiringan level yang paling dalam sisanya itu di 2 meter itu kurang lebih itu kedalamannya sampai 1,6 meter. 1,6 meter lumayan dalam. Kalau saya aja tingginya cuma 165 cm. Jadi mungkin kalau diisi air full itu saya tenggelam ya. Nah, terus untuk penggaliannya, untuk kedalaman galiannya sendiri ya, untuk kedalaman galiannya sendiri yang bagian bawah ini, nah ini karena kolamnya itu di 160 cm, jadi penggaliannya itu di 180
5 atau 190 kurang lebih segitu ya. Nah, terus ini kemiringan, lalu yang sebelah sini, nah ini di level yang 140 tadi itu, yang 140 tadi, kemudian galiannya itu adalah di 165 atau 170 kurang lebih segitu. Nah, kalau yang 30 itu galiannya itu di 60 sentian atau 55 senti. Nah, terus ini untuk slope-nya kita bikin juga keliling full rata ya, keliling kita bikinin semua. Eh, Kemudian kita juga bikin slope panjangnya di tengah, kemudian di pinggir juga ada slope panjang. Nah, kemudian slope lebarnya yang di tengah juga kita kasih ada satu, 2, 3, 4. Ada 4 bentangan slope. Oke. Nah, jadi progresnya untuk hari ini tuh masih belum terlalu signifikan ya, karena masih proses pengangkutan material hebel dari depan ke lokasi kolamnya. Nah, ini juga udah mulai di apa namanya bikin profilan nanti untuk pasangan hebel kira-kira levelnya semana, terus kemudian tingginya seberapa. Nah, ini profilan benangnya itu udah dibikin. Nah, terus kemarin postingan kita tentang pasangan hebel juga lumayan rame kan. Eh, Kenapa kok kolam renang pakai hebel? Nah, jadi hebel ini fungsinya itu untuk backisting aja, untuk backisting. Ini kan tanah nih, ya tanah. Nggak mungkin kan kita langsung gelar besi begitu aja. Nanti kalau misalkan gelar besi pada saat proses perakitan besi, tanahnya rontok lah apa segala macem gitu kan. Nah, itu nanti susah gitu, susah untuk membersihinnya gitu. Nah, terus pada saat proses pengecoran, nah kalau ini cuma tanah aja langsung digelar besi, takutnya pada saat sudah di backisting triplek, nah itu tanah longsor atau apa, nah itu kita nggak bisa ngebersihin malah gitu. Jadi si backisting hebel ini fungsinya untuk menahan tanah supaya tidak longsor atau rontok. Nah, kemudian juga untuk membatasi antara beton dengan tanah supaya tidak kontak langsung. Apa dampaknya kalau kontak langsung? Itu nanti air yang terkandung di dalam beton dia akan terserap sama si tanah itu, sehingga nanti proses pengeringan betonnya itu nggak maksimal gitu. Jadi kenapa kolam itu pakai hebel atau bata ringan ini? Salah satu fungsinya adalah untuk backisting, membatasi si pembesian dengan tanah, juga beton dengan tanah supaya tidak kontak langsung. Apakah aman? Tentu itu sangat aman gitu. Jadi malah diharuskan ya, malah diharuskan harus ada backisting terlebih dahulu. Kalau kita nggak pakai ini malah nggak aman gitu kan. Nah, terus setelah pasang hebel, ya bukan cuman hebel aja gitu ya, terus nanti kita langsung plester atau isi air, enggak. Jadi prosesnya itu masih panjang gitu. Nah, nanti setelah proses pasangan hebel, kemudian gelar besi dulu. Gelar besi itu 2 lapis kalau di kita ya. Besi untuk dinding itu besi 10 dan besi 8. Jadi nanti bersilangan seperti ini. Jarak anyamnya itu 20 cm. Nah, kemudian untuk di lantainya itu besi 10 semua. Itu juga 2 lapis, jarak anyamnya 20 cm. Seperti ini nanti jadinya tuh. Nah, gitu. Nah, terus untuk di setelah itu, setelah tadi hebel kemudian besi, nah terus nanti di backisting dulu tuh, di backisting sama triplek sama kaso. Nah, itu untuk membentuk betonnya nanti gitu. Nah, setelah di backisting baru kita cor gitu. Begitupun di lantainya. Lantainya tuh bukan cuman tanah aja begini ya. Nanti kita pasangin hebel juga di sini nih, di apa slope-nya itu kita kasih backisting hebel juga yang berdirinya. Nah, untuk yang ratanya ini nanti kita bikin lantai kerja namanya. Jadi pentingnya lantai kerja itu supaya apa? Supaya eh, kita bekerja gelar besi atau apapun itu eh, bukan beralaskan tanah, tapi beralaskan plesteran atau pelur gitu ya, peluran. Nah, jadi nanti ini di plester dulu lantai kerja. Jadi kita kerjanya enak, eh, nggak ada kotoran tanah atau apa-apa nantinya. Nah, terus juga untuk pada saat pengecoran juga si tanah ini nanti nggak kontak langsung sama si beton ya. Jadi air pada saat proses pengeringan beton, air itu nggak langsung terserap habis sama tanah gitu. Dan juga eh,
untuk apa, supaya kerjanya tuh tertata rapih dan strukturnya tuh bener kuat gitu, gitu. Nah terus untuk di lantai juga sama, setelah lantai kerja itu harus dicor gitu. Dan untuk pengecorannya itu kita homogen jadi satu gitu, jadi nggak terpisah-pisah. Misalkan lantai minggu ini, dinding minggu depan, itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus langsung jadi satu gitu ya. Nah terus, nah setelah dihebel kemudian proses yang panjang itu sampai dengan pengecoran, itu juga masih ada proses lanjutannya lagi. Jadi intinya tuh bikin kolam nggak cuman sekedar pakai hebel atau bata merah. Nah kalau cuman hebel bata merah terus langsung diplester, langsung diaci pasang keramik, dijamin itu nggak akan kuat, atau ya paling tahan berapa hari atau berapa minggu udah langsung bocor gitu ya. Apalagi dengan apa namanya, volume air yang sangat banyak, bisa sampai puluhan kubik ya kan, puluhan kubik. Nah ini kan bebannya lumayan berat nih itu. Nah jadi buat teman-teman yang mau bikin kolam renang bisa langsung hubungi Pulesia aja, percayakan sama kontraktor spesialis ya kan, kontraktor spesialis. Biar apa, biar tenang, biar tenang, nggak khawatir bocor, nggak khawatir bermasalah di kemudian hari, dan juga pasti bening airnya. Oke, saya rasa sih cukup ya untuk update proyek hari ini. Nah ini kebetulan baru proyek baru ya, baru mulai, jadi nanti update-nya masih sangat panjang gitu. Nanti kita update lagi untuk di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen kalau ada pertanyaan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.